Saya Adrian Syaril, full time saya sehari-hari sebenarnya sebagai seorang pengusaha. Saya mengelola sekitar 5 perusahaan secara aktif, tidak termasuk eh, tidak termasuk investasi pasif di perusahaan-perusahaan yang saya tidak kelola gitu ya. Kenapa saya bisa diundang untuk B-Trade meskipun nggak punya latar belakang keuangan? Mungkin bagi teman-teman yang kebetulan menggunakan produk P2P lending atau fintech gitu ya, mungkin pernah nyasar atau mampir ke blog saya www.adriansyaril.com. Kebetulan blog saya itu blog pertama dan bisa dibilang blog nomor satu sampai sekarang di Indonesia yang fokus membahas tentang fintech dan P2P lending gitu. Jadi kalau teman-teman mampir ke profil aku, memang sebenarnya kebanyakan pembahasan aku itu tentang peer-to-peer lending karena ini segmen investasi yang tidak banyak influencer yang fokus bahas di dalamnya gitu. Kira-kira gitu aja yang perlu aku sampaikan ya soal aku. Berarti basicnya lebih ke fintech sama peer-to-peer lending ya Pak ya? Iya, betul. Meskipun meskipun saya pakai juga investasi saham, saya jalan juga, reksadana juga, equity crowdfunding juga, emas spot, emas futures juga. Ya, sebagai investor yang baik kita tentunya harus diversifikasi Wah, macam-macam instrumen betul, investasi betul. gitu untuk meminimalkan risiko gitu. Kalau boleh tahu mungkin mengenal dunia investasi udah lama atau mungkin ketika kuliah atau gimana? Iya benar, tebakannya benar. Saya itu dulu memang kuliah itu ngambil jurusan bisnis dan salah satu mata kuliah yang wajib diambil itu adalah Finance 101 gitu ya. Eh, saya cukup nyesel ngambil mata kuliah ini justru di semester akhir saya karena saya tadinya takut finance itu saya pikir susah. Ternyata waktu saya ambil itu saya malah punya ketertarikan dan bakat di situ. Sehingga saya di situ juga saya terjun ke dunia investasi. Di situ saya momen pertama buka rekening saham karena saya baca di buku mata kuliah saya itu ada investasi saham. Jadi di situ saya mulai terbuka tentang dunia keuangan gitu. Wah, mirip-mirip saya nih ceritanya. Kenal saham, kalau boleh cerita dikit, saya juga di semester 3 Pak. Oh, Karena oh, tertarik juga. Emang dari covernya emang kayaknya sulit gitu ya, finance ya Pak ya. iya, Tapi setelah dipelajari kok asik dan mungkin passion di situ malah jadi passion hingga akhirnya bisa ke profesi seperti itu Pak. Kalau mungkin boleh diceritakan Pak Adrian sendiri dari awal kuliah hingga saat ini menjadi hmm, pengusaha dan edukator finansial, hmm, mungkin secara singkat itu Pak, biografi singkat atau mungkin apa iya, timelinenya gitu ya. oke, iya, iya. Kisah saya sih jujur tidak menarik atau sedramatisir influencer finansial lain ya gitu. Saya sih jujur bukannya yang dari kurang mampu tiba-tiba terbuka melek finansial itu enggak. Saya sih terus terang masuk apa yang suka orang ledekin itu golongan privilege lah gitu karena saya akuin saya lahir di keluarga yang cukup berkecukupan gitu ya. Tapi memang kalau merenung ke belakang keluarga saya itu literasi finansialnya kurang baik gitu ya. Mereka dari awal itu hanya tahu deposito, bahkan takut dengan instrumen investasi lain yang bukan deposito dan tabungan bank gitu ya. Jadi Hmm, meskipun berkecukupan, tapi mereka itu tidak mempersiapkan wealth dengan baik, tidak mempersiapkan proteksi dengan baik. Asuransi pun ngambilnya asal-asalan berdasarkan rekomendasi teman atau anggota keluarga yang kerja di asuransi gitu. Dan sejak saya mulai terjun di dunia finansial gitu, sejak saya mulai blogging, justru saya yang berperan untuk membantu keluarga saya mencapai tujuan finansial yang lebih next level lagi. Kira-kira sih kisah saya as simple as that gitu. Jadi saya memang tidak punya kisah yang luar biasa, tapi memang saya juga bukan anak yang karena orang tuanya mampu lalu menghambur-hamburkan uang gitu. Saya ingat banget waktu saya kuliah dulu, saya itu nggak berani minta uang jajan tambahan, meskipun saya hampir nggak bisa bayar uang sewa saya gitu ya, karena pengelolaan uang saya kurang baik. Nah itu juga salah satu katalis saya untuk mencari tahu gimana sih orang-orang itu bisa menjadi kaya, bisa hidup enak tanpa kerja keras, susah-susah banting tulang itu, disitulah saya kenal dunia finansial. Kira-kira sih seperti itu. wah, menarik banget nih Pak. Mungkin saya dapat satu poin menarik bahwa Pak Adrian hadir gitu di tengah keluarga yang berkecukupan dan eh, apa keluarganya belum melek
literasi Betul, keuangan ya, seperti itu ya Pak ya. Mungkin betul. Jadi ini poin yang memang mungkin pengen saya ambil gitu ya, karena kalau saya amati juga di Indonesia sebetulnya hingga saat ini literasi keuangan memang masih masih rendah kalau kita akui ya Pak ya. Dan saya juga mengalami di keluarga juga hampir sama seperti itu kan, dengan belum ada apa ya perencanaan financial plan untuk kedepannya seperti apa, budgetingnya seperti apa. Nah ini kalau dari pengalaman Pak Adrian, setelah Pak Adrian berusaha dengan uh, ilmu yang didapatkan, kemudian pengalaman-pengalaman, apakah bisa merubah mindset dari keluarga Pak Adrian? Maksudnya yang awalnya literasinya cuma tahu tabungan dan apa deposito, kemudian asuransinya salah-salah, setelah mungkin Pak Adrian itu menjadi apa agent of change seperti itu, apakah mereka bisa mulai mengikuti Pak? bisa. Betul, sekarang memang ngomong kasarnya sih orang tua mempercayakan sebagian dari aset keluarga untuk dikelola saya dan adik saya sih gitu. Adik saya itu termasuk yang sangat cepat ngikutin saya, jadi dia juga menyadari bahwa pentingnya literasi keuangan tersebut. Ya dan sekarang kita berdua sama-sama ngebantu si kedua orang tua kita, kan mereka sudah tidak punya banyak waktu ya untuk mengelola keuangan gitu. Kita bantu kelola keuangannya juga dengan dari deposito itu kita diversifikasi ke reksadana, ke surat berharga retail gitu. Itu kan memang notabene tidak sevolatile saham gitu ya. Kita tidak suruh mereka trading karena memang nggak punya waktu untuk trading. Kita alihkan aja ke reksadana dan SBR yang sifatnya itu bisa ditinggal lah, lebih pasif gitu. Oke, berarti Pak Adrian istilahnya sebagai agent of change berhasil ya di sini ya. Berarti ini bisa mungkin menjadi insight bagi sobat Bitrade semua, bahwa misalnya kita dari keluarga latar belakang apapun gitu ya Pak ya, Tuh. kita berusaha merevolusi keuangan keluarga itu pasti bisa gitu ya. Dan mungkin memang ini perlu diperhatikan Pak, karena ya bisa dibilang mungkin memang masih sangat rendah, dan bisa dilihat juga investor saham kita juga masih di bawah 10% hingga tahun 2022 mau 2023 ini ya Pak ya. Ya. Dan itu hal menarik Mas, karena gini, saya kan kuliah kan kebetulan di Australia dan saya pun rekening saham yang saya buka itu pertama kali di Australia. Saya tuh justru kaget ketika saya buka rekening saham di Indonesia, volume transaksinya itu untuk saham blue chipnya itu paling 10% dari transaksi saham di luar negeri gitu. Karena ya di sini kan makanya suka banyak jadi jokes kan bahwa kita tuh retail itu makanannya big player lah, yang kalau kasarnya orang sebut bandar, kalau orang sopannya ngomongnya market maker gitu kan, percaya nggak percaya, beberapa orang percaya ada, beberapa orang percaya nggak ada. Nah kalau di luar negeri kan kita banyak cerita lain kan, kayak kemarin di Amerika tahun lalu malah saham apa toko video game itu malah dimainin retail gitu kan. Di Australia itu juga kita nggak kenal tuh istilah kita dicaplok sama bandar lah, kita dibanting diguyur bandar, itu nggak ada, karena volume transaksi retailnya sendiri pun tinggi, meskipun yang nggak lebih tinggi dari big player, tapi retail itu pun sudah tinggi, penetrasi masyarakat yang berinvestasi ke sahamnya tuh tinggi Pak gitu. Dan kalau ditanya kenapa Pak, itu ada faktor dari interest rate deposito juga. Di Australia itu interest rate 2% per tahun gross itu sudah anggapnya tinggi Pak. Jadi bayangin aja, kita bisa dapat 6%, itu yang rate sesuai LPS. Di Australia itu 1% aja tuh udah rate standar, 2% tuh udah tinggi banget. Jadi orang yang membangun dana pensiun itu nggak mungkin bisa taruh di deposito. Semua larinya itu ke saham, makanya volume retail itu tinggi di saham. Itu perbedaan yang lumayan signifikan ya, antara negara maju dengan negara kita. Makanya disinilah peran teman-teman dari Bitrade gitu ya, komunitas edukasi, supaya lebih banyak orang juga nih yang masuk ke pasar saham Indonesia, sehingga semua masing-masing diuntungkan juga kok. Semakin tinggi volume transaksi saham kita, itu for the greater good, semuanya ikut diuntungkan. Betul betul, saya setuju Pak, karena memang ya mungkin banyak juga ya fenomena yang terjadi saat ini, mungkin ketika seminggu lalu gitu ya Pak ya.
kita sebut yang emiten teknologi terbesar Iya. lah. Nah, kita nggak usah sebut lah ya Pak, semua juga tahu itu. Istilahnya iya, istilahnya diversal pun susah, nilai transaksinya pun turun tajam Pak, totalnya hampir setengah kan. Iya, Total iya, transaksi susah kita, nah itu. iya. Dan repotnya di Indonesia itu kan ilegal untuk kita melakukan shorting Pak, gitu. Kalau shorting kan nggak diperbolehkan di sini, jadi kita tidak bisa mengambil potensi keuntungan dari penurunan harga, gitu kan? Betul. Iya. Padahal kalau diperbolehkan kemarin breakdown dari konsolidasinya Iya. lumayan. Kalau bisa ya, kalau bisa shorting sih, waduh, bisa cuan besar itu ya. Kalau Oke. mungkin dari sudut pandang Pak Adrian sendiri nih, gimana caranya memantik mungkin masyarakat Indonesia gitu ya, biar literasi keuangannya terbuka seperti apa? Karena saya pernah mikir juga gini, apakah mereka sebenarnya pengen investasi kan, tapi mungkin poin-poinnya sudah disampaikan oleh Pak Adrian tadi, di kondisi sekarang di Indonesia dengan retail yang belum banyak, istilahnya retail bisa target dari bandar, menimbulkan ketidakamanan dana investasi bagi yang newcomer seperti itu ya Pak ya. Nah ini saya masih mencoba memikir gitu, apa kok hingga tahun hampir ke 2023 total investor belum tembus 10% gitu kan. Sebenarnya tuh apa yang terjadi? Nah kalau menurut pandangan Pak Adrian sendiri, apa yang menyebabkan masyarakat kita istilahnya belum melek literasi keuangan? Saya rasa sih ada perbedaan antara literasi keuangan dan penetrasi untuk menjadi investor di Bursa Efek Indonesia ya gitu. Literasi keuangan sih kalau kita lihat selama 4 tahun terakhir sih sebenarnya tumbuhnya lumayan pesat gitu ya, dengan hadirnya banyak influencer finansial, lalu fintech itu apapun jenis produknya sebenarnya mereka sama-sama berjuang untuk membuka mata literasi finansial orang Indonesia sih, karena kan bagian dari promosi mereka adalah melakukan edukasi ya gitu. Dan memang kan data BI itu kan meskipun kita belum nembus 10% kan, tapi kan growth dari year to year-nya itu kan drastis sekali kan gitu. Cuma kalau kita lihat memang BI itu tidak melihat data orang yang udah masuk jadi investor saham, berapa persen yang betah selama berapa lama dan berapa persen yang cuma join terus kabur, dalam kata lain kapok gitu ya. Nah, sebenarnya menurut saya dibandingin kita fokus ngejar growth ya, kayak ajak semua orang investasi saham gitu, lebih baik ya kita baik edukator komunitas seperti Bitrade ataupun otoritas jasa keuangan sebenarnya harusnya edukasinya itu lebih fokus untuk ngajak orang bertahan gitu. Sama seperti slogan yuk nabung saham gitu kan. Itu kan simbolnya kan tanaman kecil gitu ya, berarti itu tuh butuh waktu lama untuk bisa bertumbuh gitu ya. Nah, kendalanya adalah banyak orang yang join ke instrumen investasi itu bukan cuma saham, kripto, P2P lending, itu biasanya kapok, nggak mau pakai lagi gara-gara dapat satu pengalaman super buruk. Kita kutip aja deh kasus yang waktu itu salah satu bank digital yang sekarang jadi bank digitalnya BUMN gitu ya. Itu kan sempat viral, katanya orang sampai bunuh diri, sampai jual rumah cuma gara-gara beli saham tersebut terus dibanting besokannya. Apa orang yang seperti ini masih mau bertahan di pasar saham? Dan word of mouth, testimoni dari dia pasti kan ngejebar ke teman-temannya. Gue kapok nih investasi saham, uang gue hambles sampai gue mau bunuh diri. Yang seperti ini yang sebenarnya menjadi stigma buruk, orang melihat saham itu investasi yang mengerikan, investasi yang judi gitu, disamakan dengan judi ya. Nah inilah butuhnya peran teman-teman kita semua bareng-bareng itu untuk mengedukasi masyarakat gitu loh. Kalau trading itu harus ada stop loss, kalau mau investasi itu harus sabar panjang, bukan kekayaan instan gitu kan. Ya kita cuma bisa berharap sih gitu, kita juga too small to make such a drastic change gitu. Itu PR kita bareng-bareng sama negara lah gitu. Menarik ini, karena kalau
sudut pandang saya seperti itu ya Pak ya. Kalau saya coba yang amati, sebetulnya minat investasi Indonesia atau mayoritas Indonesia, apalagi yang di milenial sekarang itu cukup tinggi. Namun setelah saya bedah beberapa waktu lalu di pertengahan tahun, kalau tidak salah, jumlah investor kripto itu jauh lebih besar dibanding di pasar modal.